Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita hendak merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang maha baik, yang menciptakan hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, izinkanlah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, serta sabda-Mu dapat menjadi penerang, penguat, penuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 22. Tetapi saya hanya membaca ayat 22 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan menuntun. Saudara, keberadaan Ishak di negeri Filistin adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah. Saat ia berada di sebuah tempat yang bernama Gerar, Ishak mengalami banyak pergumulan tantangan hidup. Dalam sebuah tantangan dan pergumulan hidup, kita juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti kepada Ishak itu sendiri. Berjumpa dengan Raja Filistin, Abimelek, Tuhan juga bekerja bagaimana Raja Abimelek tetap melindungi dan menyertai Ishak. Ishak bertambah banyak hartanya, bertambah banyak ternaknya, sehingga kita melihat bagaimana pertambahan itu menjadi sebuah ancaman buat orang Filistin. Ishak kemudian diusir, diminta untuk pergi, dan ia pergi di lembah Gerar, menetap di situ. Hal yang paling penting ketika hidup pada zaman itu adalah kehadiran air untuk minum ternak. Ishak menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham. Ketika sumur itu telah ditutup lama, kemudian dibuka kembali oleh Ishak. Akan tetapi ketika Ishak mendapatkan sumur tersebut, orang-orang Filistin mengatakan bahwa itu adalah milik mereka, sehingga terjadilah pertengkaran antara gembala di Gerar dengan gembala Ishak. Akhirnya pun Ishak dengan sabar menerima kenyataan tersebut dan bergeser kembali, dan sumur itu diberi nama Esek. Ia kembali mencari tempat yang lain, dan di situ dia juga mendapatkan sebuah sumur, sehingga juga terjadi pertengkaran dengan orang sekitar. Dan sumur yang kedua itu dinamain Sitna. Kesabaran Ishak terus teruji. Ia tetap mengikuti apa yang dimiliki oleh bapaknya, karakter untuk tetap sabar, sehingga ia berpindah lagi dan dia mencari tempat yang ketiga. Namun tempat yang ketiga ini pun akhirnya pun tidak terjadi pertengkaran. Maka dari itu tempat sumur yang ketiga ini dinamakan sumur Rehobot, yang artinya Tuhan memberikan kelonggaran, sehingga Ishak dan keluarganya dan keturunannya dapat beranak cucu di negeri ini. Semakin bertambah banyak, semakin kaya, dan sampai pada akhirnya pun Tuhan benar-benar dapat melihat bagaimana Ishak sungguh-sungguh menjadi orang yang luar biasa selama berada di Filistin. Saudara, kita melihat pada cerita ini bagaimana
tantangan, pergumulan Ishak sebagai orang yang setia kepada Tuhan tidak luput dari persoalan dan pergumulan. Yang penting bagaimana Ishak itu sendiri dengan sabar, dengan terus berpengharapan kepada Tuhan, mendapatkan tuntunan hikmat Tuhan, sehingga proses kehidupannya pun bisa ia dapatkan dengan sempurna. Saudara, dalam kehidupan ini, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan ego kita, bukan amarah kita. Tapi mari kita tetap sabar, tetap berupaya dan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga keberhasilan kita sungguh-sungguh karena kita taat mengikuti perintah Tuhan, seperti yang dialami oleh Ishak dalam kehidupannya ketika berada di tanah perantauan. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kisah Ishak dalam mengalami pergumulan dan tantangan di negeri Filistin, di Gerar. Kami bersyukur dapat terinspirasi dengan kisah ini. Ajar kami untuk juga setia kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kami, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang sungguh-sungguh diberkati. Berikan kesabaran dan semangat serta andalan kepada-Mu di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Kami serahkan hari ini, berkati dan lindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.